Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siap mohon izin saya Valita Permata Kusti dari kelas 10C nomor absen 12. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang keindahan Candi Borobudur. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia dan juga disebut sebagai candi Buddha paling besar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Bangsa Indonesia memang benar-benar luar biasa karena memiliki banyak keunikan serta aneka ragam cagar budaya serta peninggalan sejarah yang menjadikan Indonesia sangat dikenal hingga mancanegara. Namun sayang, sebagian masyarakat Indonesia masih menganggapnya biasa saja. Salah satu warisan budaya Indonesia ini merupakan warisan budaya dunia yang memiliki arsitektur yang megah serta memiliki area yang luas dan sudah ditetapkan oleh UNESCO. Candi Borobudur adalah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Candi Borobudur adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Wisata Candi Borobudur di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ini memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Banyak yang akan kita dapat saat berwisata ke Candi Borobudur. Selain dapat menikmati liburan, kita dapat sekaligus belajar tentang sejarah yang mengagumkan serta hebatnya budaya para leluhur kita di zaman dahulu. Penduduk lokal daerah Borobudur sangat ramah tamah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Candi ini merupakan candi Buddha yang terbesar di dunia, sekaligus sebagai monumen umat Buddha terbesar yang pernah ada. Candi Borobudur didirikan sejak tahun 800-an saat pemerintahan Syailendra. Selain sebagai objek wisata di Indonesia, umat Buddha juga masih melakukan ritual suci keagamaan di tempat ini, terutama saat merayakan hari besar agama Buddha, seperti Hari Raya Waisak. Biksu-biksu akan datang untuk melakukan upacara keagamaan. Para pengunjung yang datang pun dapat melihat ritual suci keagamaan tersebut. Biasanya, mereka yang datang ke Candi Borobudur mengambil kesempatan untuk mengabadikan berbagai peninggalan bersejarah, seperti patung dan monumen-monumen Buddha. Monumen candi ini sendiri terdiri dari 6 teras yang memiliki bentuk seperti bujur sangkar. Di sekitar candi, pengunjung dapat melihat ukiran-ukiran serta relief cantik dan indah dan menyimpan berbagai macam cerita. Di dalam cerita-cerita tersebut, kita dapat memetik berbagai macam hikmah. Sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini berdiri pada tahun 750 Masehi yang pada waktu itu dibangun oleh seorang Raja Samaratungga yang berasal dari dinasti Syailendra. Dinasti tersebut adalah dinasti terbesar dan paling berkuasa di masanya. Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah berdasar kajian, yaitu peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur merupakan pusat perkembangan agama Buddha yang akhirnya diterlantarkan pada masa itu. Yang penyebabnya kemungkinan adalah karena letusan Gunung Merapi, sehingga menyebabkan para penduduk sekitar berpindah ke tempat lain yang lebih aman. Ada pendapat menyebutkan tempat ini benar-benar ditinggalkan setelah agama Islam menyebar ke tanah Jawa, sehingga Candi Borobudur ditutupi oleh tanah serta pepohonan yang benar-benar menjadi bukit. Meski demikian, mitos serta cerita rakyat tentang candi ini tetap hidup di masyarakat. Candi Borobudur kembali ditemukan. Pada masa itu, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles
di tahun 1814 yang pada saat itu Pulau Jawa di bawah kendali Inggris mendapatkan kabar bahwa ada bangunan kuno besar di wilayah hutan dekat desa Bumi Segoro, sehingga membuat Raffles mengutus seorang bernama H.C. Cornelius yang adalah seorang insinyur Belanda untuk menyelidiki dan memastikannya apa benar bangunan tersebut adalah bangunan kuno. Seorang pejabat Hindia Belanda kemudian meneruskannya. Hartmann menyelesaikan pekerjaannya sehingga bangunan candi mulai terlihat, sehingga memicu para ilmuwan dunia melakukan penelitian lebih lanjut. Melalui proses demi proses penggalian yang terus dilakukan tetapi tidak sampai beres, pada kurun waktu tertentu, Candi Borobudur juga sempat menjadi korban jarahan, sehingga banyak patung-patung dari bagian-bagian lain dijual dan dimiliki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan dari negara lain. Sehingga proses pemugaran pun terhenti karena berbagai macam hal. Dan pada tahun 1973, pemerintah Indonesia mengajukan permintaan ke dunia internasional untuk melakukan pemugaran peninggalan sejarah ini. Atas bantuan UNESCO, pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1982, renovasi benar-benar selesai, sehingga sampai sekarang Candi Borobudur menjadi salah satu warisan dunia pada tahun 1991. Daya tarik wisata di Candi Borobudur. Objek wisata Candi Borobudur merupakan tujuan wisata yang menjadi favorit para wisatawan domestik hingga para turis mancanegara yang lokasinya berada di Jawa Tengah. Tidak hanya sebagai tempat wisata, salah satu warisan dunia yang sangat bersejarah ini juga difungsikan kembali menjadi tempat keagamaan dan tempat ziarah bagi umat Buddha di Indonesia. Yang pertama, tentunya karena kemegahan Candi Borobudur memang tidak ada bandingannya. Bangunan yang besar dan luas ini, jika disaksikan di seluruh areanya, akan terasa sangat besar sekali. Candi yang berada di daerah ketinggian ini memiliki arsitektur yang indah serta alam sekitar yang membuat liburan semakin menyenangkan dan menarik. Ada dua hal yang sangat mencolok yang bisa dilihat saat ke Candi Borobudur, yaitu banyaknya relief atau ukiran dinding dan stupa. Selain itu, kombinasi dari kedua hal ini menjadi daya tarik keindahan Candi Borobudur yang menjadi magnet bagi siapa saja yang datang ke sana. Bangunan dengan struktur dan bergaya mandala ini memberikan makna atau konsep yang melambangkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Candi yang berbentuk kotak ini memiliki 4 pintu masuk dan pada bagian pusat candi berbentuk lingkaran. Ada 3 zona di Candi Borobudur. Yang pertama ada Kamadhatu, berupa 160 relief dinding dengan penjelasan Karma Vibhanga Sutra, hukum sebab akibat, melambangkan alam dunia. Yang kedua Rupa Dhatu, terdiri dari ukiran relief dan patung Buddha. Ada kurang lebih 328 patung Buddha dengan hiasan relief, melambangkan alam peralihan, alam di mana manusia terbebas dari urusan dunia. Yang ketiga Arupa Dhatu. Zona ini adalah zona lingkaran di pusat candi, berupa 3 serambi yang mengarah ke kubah di bagian tengah. Area ini tidak ada hiasan relief, menandakan kemurnian tertinggi. Kita bisa menikmati pemandangan dari atas candi dan sekaligus mengenali kekayaan budaya peninggalan sejarah yang memiliki nilai yang tinggi. Sunrise di Borobudur. Ada hal yang menarik yang paling banyak diincar oleh para wisatawan domestik hingga para turis mancanegara, yaitu menikmati matahari terbit atau sunrise yang luar biasa. Panorama sunrise yang indah membuat liburan di Candi Borobudur menjadi lebih asyik, serta dapat menambah pengalaman. Banyak wisatawan yang sudah mempersiapkan waktunya untuk datang dari pagi buta, hanya untuk menyaksikan sunrise. Candi Borobudur ini merupakan salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi yang kompleks. Candi Buddha yang dibangun sekitar abad ke-8 Masehi ini pada saat pemerintahan Wangsa Highlander tersebut disebut sebagai karya seni rupa yang kompleks karena
Di dalam struktur Candi Borobudur terdapat berbagai bagian karya seni rupa dari berbagai jenis yang menyatu menjadi satu kesatuan. Berbagai jenis karya seni rupa 3 dimensi yang terkandung di dalam Candi Borobudur antara lain karya seni patung, karya seni relief, karya seni arsitektur, karya seni kriya, serta karya seni sastra yang bukan termasuk bagian dari seni rupa. Candi Borobudur merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang menjadi warisan budaya asli Indonesia dan telah berkembang menjadi seni budaya yang dikenal turun-temurun dari berbagai generasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.